Sejarah berdirinya dinasti Turki Utsmani. Bangsa Turki tercatat dalam sejarah atas keberhasilannya mendirikan dua dinasti, yaitu dinasti Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Kehancuran dinasti Turki Saljuk oleh serangan bangsa Mongol merupakan awal dari terbentuknya dinasti Turki Utsmani. Negara Anatolia atau disebut dengan Asia Kecil dahulu sebelum Islam merupakan kerajaan berada di bawah kekuasaan Byzantium atau disebut dengan Romawi Timur. Penaklukan oleh pasukan Islam dari ujung Armenia hingga ke puncak Gunung Tuhur sejak tahun 50 Hijriah pada masa kekhalifahan Muawiyah, kaum muslim belum mampu menaklukkan Konstantinopel walaupun telah dilakukan berulang kali usaha penyerangan. Setelah perang Malzik pada tahun 463 Hijriah yang dimenangkan oleh orang-orang Saljuk dengan kemenangan yang gemilang atas Romawi, pengaruh kemenangan ini telah meluas ke negeri Anatolia. Mereka saat ini telah memiliki pemerintahan yang termukakan, yaitu pemerintahan Romawi Saljuk. Anatolia kemudian jatuh ke tangan Mongolia setelah merebutnya dari Saljuk Romawi. Maka terjadilah peperangan antara Mongolia dan kaum muslimin. Dan ini terjadi pada tahun 641 Hijriah setelah kekalahan Mongolia pada perang Ain Jalut. Tahun 658 Hijriah berangkatlah Syahrir Bibris ke Saljuk Romawi dan Mongolia. Menyusun kekalahan besar ini sebagai pelajaran besar bersama dengan lemahnya Mongolia. Pemerintahan Utsmania lalu menguasainya pada masa yang berbeda. Orang-orang Utsmania bernazab pada kabilah Kobi yang berasal dari kabilah Gesh Turkamania yang beragama Islam dari negeri Turkistan. Ketika terjadi penyerbuan Mongolia atas negara itu, kakek mereka atau disebut dengan Sulaiman berhijrah ke negeri Romawi, lalu ke Sam dan ke Irak, dan mereka tenggelam di sungai Eufrat. Kabilah ini lalu terpecah-pecah, satu kelompok lalu kembali ke negara asalnya, dan satu kelompoknya bersama dengan Ertugrul bin Sulaiman. Nama kerajaan Utsmani diambil dari nama putra dari Ertugrul. Ia mempunyai seorang putra yang bernama Utsman yang lahir pada tahun 1258. Nama Utsman ini yang kemudian lahir istilah kerajaan Turki Utsmani atau kerajaan Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Aghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Kemudian pindah ke Turkistan, lalu ke Persia dan Irak sekitar abad ke-9 dan 10. Pada abad ke-13 Masehi, Ertugrul pergi ke Anatolia. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Sultan Alauddin II atau disebut dengan Salajikho Alauddin Kaikobad. Ertugrul membantunya melawan serangan dari Byzantium. Ertugrul menang dan mendapatkan sebagian wilayah Azaki Syahir dari Alauddin dari Byzantium, dan sebagian hartanya. Mereka melarikan diri ke wilayah barat sebagai akibat dari serangan Mongol. Mereka mencari tempat perlindungan dari Turki Saljuk di daratan tinggi Asia Kecil. Di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri pada Sultan Alauddin II, Sultan Saljuk yang berperang melawan Byzantium. Atas jasa baiknya, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Byzantium dan memiliki Syukur sebagai ibu kotanya. Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Utsman.
pada tahun 1281 hingga 1324. Atas persetujuan Alauddin pada tahun 1300, bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan dinasti ini terpecah-pecah dalam beberapa dinasti kecil. Dalam kondisi kehancuran Saljuk inilah Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayahnya yang didudukinya, sekaligus memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Dengan demikian secara tidak langsung mereka mengakui Utsman sebagai penguasa tertinggi dengan gelar Padishah Ali Utsman. Setelah Utsman mengakui dirinya sebagai raja besar keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, secara bertahap ia memperluas wilayahnya. Penyerangan awal dilakukan di sekitar daerah perbatasan Bizantium dan Rus, dijadikan salah satu daerah yang menjadi objek taklukan. Pada tahun 1317 Masehi, wilayah tersebut dapat dikuasainya dan dijadikan sebagai ibu kota pada tahun 1326 Masehi. Selamünaleyküm. Kalos Andomos Sikan. Kur'an'ın hükmüne uyduk. Bu durumda çok kan dökülecek. Sizin kanınız. Penaklukan Konstantinopel. Kota Konstantinopel yang dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium Konstantin I menjadi ibu kota Romawi Timur dan merupakan kota paling kuat di dunia pada masanya. Inilah kota yang dijanjikan Rasulullah SAW kelak akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dalam suatu hari, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka sejak saat itu pula sabda Rasulullah SAW menjadi sangat fenomenal di kalangan umat Islam. Itu sebabnya sejak Khalifah Umayyah di Damaskus hingga ratusan tahun kemudian, upaya menaklukkan Konstantinopel terus dilakukan, namun tidak ada satupun yang berhasil. Hanya seorang pemuda belia yang kemudian mampu menaklukkan ibu kota Kristen Timur ini. Dia adalah Muhammad II yang kemudian mendapat gelar Fatih, sang penakluk. Muhammad Al-Fatih adalah Sultan Utsmani atau dinasti Ottoman generasi ke-7 kekhalifahan Islam terakhir yang memimpin kaum muslimin dan berpusat di Turki. Di usianya yang ke-14 tahun, Muhammad Al-Fatih menjadi pemuda yang cerdas dan taat beragama, hingga akhirnya sang ayah menyerahkan sepenuhnya kekhalifahan Turki Utsmani ke tangan Muhammad Al-Fatih. Di usianya yang baru 22 tahun, Muhammad Al-Fatih menjadi Sultan kekhalifahan Turki Utsmani. 2 tahun masa kepemimpinannya, pada usia 24 tahun, Al-Fatih berhasil membangun 200.000 pasukan, termasuk pasukan khusus yang terlatih. Seluruh keahlian pasukannya ditunjang dengan kemplengan rohani yang matang. Dia juga membangun persenjataan yang kuat, salah satunya meriam terbesar dengan berat 100 ton. Semua itu diperkuat dengan 400 kapal perang. Maka saatnya pun tiba. Pada tanggal 6 April tahun 1453, Muhammad Al-Fatih memulai serangan umum ke kota Konstantinopel dari darat dan laut. Di bawah komando langsung Muhammad Al-Fatih dan didampingi gurunya. Panah-panah dan katapel api melesat menghujani benteng Konstantinopel. Meriam raksasa terus dilepaskan untuk menjebol dinding benteng. Sementara dari arah laut,
kapal-kapal muslimin yang mencoba menyerang mendapat perlawanan dahsyat dari pasukan bantuan dari Eropa. Kapal-kapal muslimin yang mencoba menembus Lord Golden Hoard ataupun Tanduk Emas gagal lantaran terhalang oleh besi-besi baja yang melintang menutupi pulau. Muhammad Al-Fatih harus menyelesaikan serangan dengan kemenangan. Maka pada hari Senin tanggal 28 Mei tahun 1453, ia dan pasukannya melakukan puasa sunnah. Malam harinya bertakarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Selasa pagi, yaitu tanggal 29 Mei tahun 1453, dengan segala kekuatan batin dan fisik, serangan yang menentukan dilakukan. Teriakan takbir yang menggelora semangat jihad menjadi penentu nasib Konstantinopel. Konstantinopel akhirnya jatuh di tangan kaum muslimin. Sang penakluk pun memasuki kota dan menuju Katedral Hagia Sophia sebagai jantung kekuatan Konstantinopel. Disinilah sang penakluk menunjukkan jiwa kesalehannya sebagai seorang muslim sejati. Bayang-bayang buruk penduduk Konstantinopel akan nasib yang menanti mereka sirna dengan kedamaian yang dibawa Muhammad Al-Fatih. Ia memberikan kebebasan dan toleransi pada siapapun yang ingin tinggal di kota ini. Hagia Sophia kemudian menjadi masjid dan tempat sholat Jumat pertama kaum muslimin di kota ini. Namun Konstantinopel kemudian diubah menjadi Islam yang kemudian populer dengan sebutan Istanbul. Peradaban Islam pada masa dinasti Utsmani. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam Islam dan memiliki pengaruh cukup signifikan dalam perkembangan wilayah Islam di Asia, Afrika, dan Eropa. Munculnya dinasti Utsmani di Turki terjadi pada saat dunia Islam mengalami fragmentasi kekuasaan pada periode kedua dari pemerintahan Abbasiyah, yaitu abad ke-9. Sebelum itu, sekalipun telah ada kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia yang berkuasa antara tahun 755 sampai 1031 Masehi, dan Bani Idris di bagian barat Afrika Utara yang berkuasa antara tahun 788 sampai 1974 Masehi. Fragmentasi itu semakin menjadi sejak abad ke-9 Masehi. Pada abad itu muncul berbagai dinasti seperti Bani Ahlak di Kairawan yang berkuasa antara tahun 800 sampai 99 Masehi dan turun di Mesir tahun 858 sampai 905 Masehi. Bani Saman Ibu Kara tahun 874 sampai 1001 Masehi dan Bani Buai di Baghdad dan Shiraz yang berkuasa antara tahun 1932 sampai 1000 Masehi. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam peradaban di dunia Islam berikut. Kerajaan Utsmani Ottoman yang berkuasa secara meluas di Asia Kecil sejak munculnya pembina dinasti ini yaitu Ottoman pada tahun 1306 Masehi. Golongan Ottoman mengambil nama mereka dari Utsman I tahun 1290 sampai 1826 Masehi. Pendiri kerajaan ini dan keturunannya berkuasa sampai tahun 1922. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam peradaban di dunia Islam. Berikut sejarah berdirinya Kerajaan Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan serangan Mongol pada abad ke-13, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, yaitu orang-orang Turki Salju di dataran tinggi Asia Kecil di bawah pimpinan Ertugrul. Mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Saljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Byzantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan atas jasa baik itu. Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Suhud sebagai ibu kota. Tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan Den Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Saljuk Rum
Ini kemudian terpecah-pecah dalam kerajaan kecil. Urmani kemudian tahu menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itu, Kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertama adalah Utsman yang disebut juga dengan Utsman I. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah. Masa kemunduran dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani merupakan kerajaan yang maju pada saat itu. Kerajaan ini sangat berperan penting pada peradaban Islam, terutama pada penyebarluasan wilayah di benua Eropa. Ketika sebuah kerajaan mengalami kemajuan, maka lambat laun pasti akan mengalami kemunduran juga. Tidak dapat dipungkiri kemunduran dinasti ini disebabkan faktor dari dalam dan luar. Hingga proses jatuhnya, kemunduran dimulai dari Sultan Sulaiman I sampai pengganti berikutnya dan berlangsung sangat lama, kurang lebih 3 abad lamanya. Turki Utsmani merupakan kerajaan besar pada saat itu. Banyak kerajaan yang tunduk dan takut pada dinasti ini karena memiliki banyak perluasan wilayah, dan bahkan pada saat itu Eropa sangat segan untuk melawan, menyerang kekuasaan Utsmani atau yang wilayahnya berada di tangan kekuasaan dinasti Utsmani. Tapi sebaliknya, Turki Utsmani juga enggan menyerang Eropa dan merebut kekuasaannya karena Eropa memiliki kekuatan besar pada bidang teknologi militer dan industri perang yang membuat Turki masih berpikir 2 kali untuk menyerang. Akhirnya dari sudut pandang Eropa membuat Turki Utsmani lemah di hadapan bangsa Eropa. Pada tahun 1683 Masehi, kerajaan ini mengalami kekalahan pada saat menghadapi serangan dari Eropa di Wina. Akhirnya sejak itulah Utsmani mulai diserang oleh bangsa Barat. Semenjak kejadian itu yang menyebabkan Utsmani kalah dalam peperangan, Utsmani sadar bahwasanya kerajaannya sedang pada masa-masa kemunduran. Maka dari itu, Sultan Ahmad III memulai pembaharuan karena mengetahui kemajuan dari kerajaan lain. Sultan Ahmad akhirnya mendatangkan ahli militer dari Eropa untuk pembaharuan dan kemajuan di kerajaan Utsmani. Akhirnya, tahun 1734 Masehi, sekolah teknik militer di dinasti Utsmani dibuka untuk pertama kalinya. Tetapi usaha itu kenyataannya tidak banyak membuahkan hasil dan mencegah kemajuan kerajaan dinasti Utsmani yang terus-menerus mengalami kemunduran yang sangat merosot dan mengkhawatirkan. Karena pembaharuan yang dilakukan tidak mendapatkan persetujuan dari para ulama dan tentara Janisari yang menguasai politik di kerajaan tersebut. Di sisi lain, penyebab kegagalan itu adalah masalah keuangan yang mengalami kekurangan dana untuk biaya pembaharuan dari bidang keilmuan, bahkan militer yang sangat membutuhkan dana besar. Kerajaan dinasti Utsmani mengalami masa kebangkrutan dalam bidang keuangan, ditambah dengan melemahnya kekuatan keputusan wewenang dari raja-raja Turki Utsmani. Dari kejadian itu, sudah membuat kerajaan ini terus saja mendapatkan jurang kehancuran dan bisa dikatakan sudah mengalami kemunduran, ditambah ancaman yang semakin besar dari Barat yang membuat tidak ada lagi harapan. Kerajaan ini tidak gampang putus asa. Sultan Mahmud II mengambil tindakan untuk mengatasi masalah itu, yaitu dengan cara memubarkan tentara Janisari yang menurutnya membuat penghambatan dalam kemajuan dan pembaharuan. Semua dibenahi oleh Sultan Mahmud II, mulai dari sistem kekuasaan, politik, buku, semua diterjemah ke dalam bahasa Turki.